Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, hewan dan sahabatku, subtema 2, pembelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari di subtema 2 ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Contohnya seperti gambar di sini. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah putih. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, burung takurdahan. Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, kita tadi sudah belajar tentang beberapa jenis hewan yang ada di negara Asia Tenggara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu 1. Ovipar atau bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan beberapa jenis burung. Yang kedua adalah vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya adalah sapi, kucing, dan gajah, serta banyak contoh hewan-hewan vivipar yang lain. Yang ketiga adalah ovovivipar. Ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Selain itu ada hewan kadal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ikan banyak dijual untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang potensi ekonomi negara anggota ASEAN. 1. Brunei Darussalam. Terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi. Yang kedua adalah Filipina, terkenal dengan hasil di bidang pertaniannya yang diekspor ke berbagai negara. Yang ketiga adalah Indonesia, terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya seperti minyak dan gas alam, tekstil, dan produk-produk kayu, serta pertambangan yang menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. 4. Kamboja. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. 5. Laos. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di aliran Sungai Mekong.
6. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Selain itu, perdagangan internasional mengalami pertumbuhan tercepat di negara Malaysia ini. 7. Myanmar. Negara Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. 8. Singapura. Negara paling maju di kawasan ASEAN, merupakan negara transit teramai di Asia Tenggara. 9. Thailand. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu juga sektor pariwisata yang sangat maju pesat. 10. Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi di negara Vietnam ini. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Semangat PDR. Semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.